Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, kita lahir dalam agama Islam. Islam itu agama yang memudahkan kepada kita di dalam urusan-urusan kita. Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan satu urusan, satu beban kepada hambanya, melainkan Allah tahu kapasitasnya. Jadi kalau ada sesuatu tugas yang membebankan pada diri seorang hamba, ketika hamba itu tidak mampu, Allah sudah pilihkan plan yang kedua. Yang plan kedua inilah jalan keluar, rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah. Kita Pak, sholat itu wajib berdiri. Kapan sholat itu wajib berdiri? Dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholat wajib berdiri itu kalau kita mampu untuk berdiri. Yang kedua, sholat harus berdiri itu kalau melakukan sholat yang fardu. Kalau sholat yang sunnah, sekalipun kita mampu, boleh kita lakukan dalam keadaan duduk, boleh, sah, sah. Qobliyah, ba'diyah, zuhur, kita duduk, nggak berdiri, sah, sah. Walaupun kita mampu, tapi pahalanya 50% daripada berdiri. Sekarang sholat sunnah kita nggak mau duduk, boleh nggak berbaring, sah, sah, boleh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pahalanya setengah daripada orang yang sholat duduk. Saking apa? Agama itu mudah. Sekarang sholat fardu nggak bisa berdiri, silahkan duduk. Nggak bisa duduk, silahkan berbaring. Nggak bisa berbaring, silahkan telentang. Telentang nggak bisa, sholat dengan hati kita, dengan isyarat kita. Yang penting apa? Jangan tinggalin sholat. Begitu pula waktu kita mau ibadah, kita mau wudhu Pak. Waktu kita mau wudhu, kita nggak bisa pakai air. Karena memang keadaan sakit atau air nggak ada. Apakah berhenti perintah sholatnya? Enggak, tetap. Gimana cara bersucinya? Pakai yang namanya tayamum. Tayamum. Pakai. Kapan? Kita udah jelaskan dalam 3 keadaan. Nah sekarang Allah kasih lagi rukhsah buat kita Pak. Apa yang Allah berikan rukhsah kepada kita, itulah yang disebut dengan khuf namanya. Khuf itu apa? Khuf itu sejenis kayak kaos kaki Pak. Tapi dia bukan kaos kaki. Dan kaos kaki yang dipakai teman-teman kita mazhab-mazhab salafi, dalam madhab syafi'iyah itu nggak termasuk. Kenapa? Syaratnya kurang. Khuf itu nanti Bapak searching, saya lupa bawa. Itu kalau orang haji dan umroh, dipakai lagi keadaan dingin tuh Pak. Kalau Saudi Arabia lagi keadaan dingin, itu Masya Allah, dinginnya luar biasa. Sehingga ada keringanan yang terjadi pada masa Rasul, namanya khuf. Mohon apa ya, saya angkat kaki sedikit. Dia kayak kaos kaki, maka panjangnya dia itu di atas mata kaki. Dia ini kayak kaos kaki, tapi umumnya terbuat dari kulit atau bahan-bahan seperti kulit yang tidak mudah robek dan kalau kena air nggak tembus. Kenapa? Kalau dia tembus, dia nggak bisa dianggap sebagai khuf. Di mata kaki, warna hitam biasanya. Nanti, kalau sudah pakai khuf ini Pak, waktu kita mau berwudu lagi, itu kaos kaki itu nggak perlu kita lepas. Tapi nanti cukup diusap saja. Nah, ngusapnya ini pengganti daripada membasuh kaki. Nanti kita kasih tahu, lah, kalau kita berjalan, kalau yang berjalan itu telapak kaki kita, harusnya yang dibasuh itu bawahnya.
Tapi kenapa khuf yang dibasuh atasnya? Kalau kita basuh bawahnya, justru nggak sah. Tapi kalau yang kita basuh atasnya sah. Padahal logikanya yang kotor bawahnya. Nah, inilah hal yang perlu kita pahami sebagai orang Islam. Ada rukhsah yang Allah berikan kepada kita terkait tentang masalah khuf ini. Yang suatu saat kita pasti akan mendapati satu masa di mana kita merasakan kedinginan, disitulah rukhsah kita pakai. Kita kan mau nggak mau gitu Pak. Artinya orang Islam mampu tidak mampu harus punya di dalam hati keinginan mau berangkat haji dan umroh harus. Kenapa? Itu bagian menyempurnakan rukun Islam kita. Jangan tanya deh tuh uangnya dari mana, itu urusan Allah. Yang penting harus punya keinginan. Nah, waktu kita sudah belajar nanti kita ingat, waktu dingin Ustadz bilang jangan lupa beli khuf. Di sini khuf harganya sekitar 400 sampai 500 ribu. Bawa khufnya. Nanti gimana makainya? Dijelaskan nanti cara pemakaiannya, lalu kapan masa waktunya, perkara apa saja yang membatalkannya. Nah, ini mukadimah dari tadi pembahasan. Nah, khuf ini hanya berlaku pada saat kita berwudu. Kalau pada saat kita mandi nggak berlaku. Artinya apa? Kalau kita sedang mandi janabat, ya harus dicopot khufnya. Kenapa? Karena ada bagian kaki kalau pakai khuf itu nggak kena basuh dan dalam mandi wajib dibasuh. Syurutul khufaini. Syarat daripada kos kakinya itu, khufnya itu ada syaratnya. Wa yushtaratu fil khufaini arba'atu asya'a. Maka dipersyaratkan daripada khuf itu akan 4 syarat. Apa? Yang pertama, an yakuna tahiraini, haruslah terbuat kos kakinya itu dari benda yang suci, nggak boleh benda yang najis. Pakai kulit boleh, boleh. Kulitnya harus sudah disamak, sudah bersih. Kulit sapi boleh, kulit domba boleh, kulit apa saja boleh. Yang suci. Kalau yang najis, kulit babi, kulit anjing, haram, nggak sah. Sekarang kulit mahal tuh Pak. Makanya kulit itu nggak dapat 400 ribu. Zaman saya itu sudah di atas 800 kok. Nah sekarang keluar tuh semi kulit tuh. Orang bilangnya karlep tuh. Dia sama seperti kulit, tapi tidak setebal kulit. Asalkan syarat-syaratnya ini masuk, dia boleh. Syarat yang pertama harus suci. Kita bilang kantong plastik bisa nggak ya kantong plastik? Kantong plastik kan kalau ditutupin panjang tuh dia ya. Kalau kena air masuk nggak air? Enggak, itu kan dipakai sama Gojek masukin sepatu tuh. Nah sekarang kalau pakai kantong plastik bisa nggak? Nanti dijawab sih. Syarat pertama yang penting suci. Kantong plastik suci nggak? Suci. Nah sekarang masuk. Yang kedua, an yakuna safiqaini kasifaini. Syarat yang kedua, haruslah kos kakinya itu safiqain, kasifain, haruslah tebal. Ukurannya apa? Bihaitsu yumkinu, sekiranya digunakan tatabu'ul masyi alaihima, untuk berjalan kos kaki itu sejauh 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Kos kakinya harus kuat dipakai jalan jarak ukuran 85 km. Nah kalau abang sekarang keluar nih pakai kantong plastik jalan 85 km, sobek apa enggak? Sobek apa enggak? Sobek. Berarti masuk nggak plastik? Nggak masuk. Maka khuf nggak bisa pakai kantong plastik karena dia kuat. Nanti di Mekah, di Madinah kita lihat tuh mutawif bukan pakai kos kaki, itu namanya khuf namanya. Kayak sepatu Tibet, Mongolia. Bapak nonton dulu Joko nggak itu? Joko mah niku dan wong Solo niku nggih ya. Dulure niku ya. Pangapunten si kata kula boten ngertos Kasman. Yoko kula niku nggih. Ya Joko langsung aja nengok saya. Iya wong Solo niku wong Solo. Nggih wong Solo. Kula ngertos. Ya. Itu Yoko itu kayak bentuknya kayak gitu. Itu khuf tuh. Nanti dia kalau mau ke jalan raya Pak, dia pakai khuf kuat nggak? Kuat, tapi tetap pakai sendal. Kenapa? Karena itu kos kaki sebenarnya. Gitu. Tapi syaratnya di Masjidil Haram dia pakai nggak tembus, karena itu syaratnya. Kalau tembus bolong, itu nggak bisa dipakai. Oke, tetangga kita bilang,
Pakai kaos kaki bisa nggak? Nanti lihat syaratnya. Nutupin kedua mata kaki nggak? Nutupin dia. Kuat dipakai berjalan nggak? Kayaknya nggak kuat kalau pakai kaos kaki 80 kilo. Yang kedua, kena air ngerembes nggak? Yang rembes, ya nggak bisa. Makanya teman-teman kita yang sholat pakai kaos kaki, terus waktu dia wudhu nggak dilepas, nggak masuk kriterianya. Nggak bisa, ada syaratnya di sini. Tadi syarat pertama, bahannya suci, oke lulus. Bahannya kain wol, bahannya plastik, oke. Tapi syaratnya kedua, dia kuat nggak dipakai jalan. Syarat yang ketiga apa? An yakuna satiraini, hendaklah ada dua khuf itu dapat menutupi lil qadamaini ma'al ka'baini, daripada kedua kaki beserta mata kakinya. Kenapa? Karena khuf itu kan pengganti daripada basuh kaki. Yang kita basuhkan, mohon maaf, dari sini sampai sini, maka khufnya harus di atas. Kalau khufnya di sini yang enggak sah. Kenapa? Mata kakinya kelihatan. Maka khufnya harus adanya di atas. Yang keempat, an yabda'a labsuhuma, baru boleh kita memakai daripada khuf itu ba'da ikmali ghusli rijlaini, ketika sudah sempurna daripada membasuh dua kakinya. Artinya, permulaan seseorang menggunakan khuf itu kapan mulainya? Mulainya kalau dia sudah dalam keadaan sempurna wudunya, barulah dia menggunakan khuf itu. Jadi gini Pak, pakai khuf itu nggak sembarangan. Nggak bisa langsung seperti kita mau kerja pakai kaos kaki, enggak. Ada caranya. Caranya gimana? Kita wudhu dulu yang sempurna. Nanti wudhu dulu sempurna, udah basuh dua kaki nih Pak. Sebenarnya makruh, tapi nggak masalah. Kalau kita langsung pakai ke dalam khuf yang kulit, itu bisa gatal kaki kita. Makanya, mohon maaf, ada yang dilap. Atau lebih bagusnya nunggu kering gitu. Udah kering nih, udah sempurna dong. Udah, baru pakai khuf. Wah, pakai tuh khuf. Udah, pakai sholat. Nanti, kalau seandainya dia batal, kentut, batalkan wudunya. Waktu dia mau wudhu, jangan dilepas khufnya. Kita biasa tuh, basuh muka, basuh tangan. Ini saya yang rukunnya aja ya. Terus basuh rambut. Waktu basuh kaki, ambil aja air. Cet, gitu. Udah sholat, pakai lagi. Syarat yang pertama apa? Syaratnya dia pakai harus dalam keadaan suci. Nanti kita lihat, bagi orang yang mukim, yang nggak berpergian, orang asli, maka dia jatahnya 1 hari 1 malam. Bagi kita yang musafir, jatahnya 3 hari 3 malam. Mulainya kapan tuh hitungan waktu 3 hari 3 malamnya? Nah, syarat yang kelima, ini nggak ditulis, tapi dalam kitab besar disebutkan. Syarat dua khuf itu apa? Syaratnya nggak boleh tembus air. Nggak boleh bolong, nggak boleh. Plastik nggak tembus air, tapi dipakai jalan sobek nggak? Sobek, nggak bisa. Karena kalau nanti dia bolong saja sedikit, dia udah murni dia Pak, udah sah nih. Dia pakai bolong, maka waktu sudah bolong, kesempatan pakai khufnya udah nggak bisa. Waktu dia berwudu, karena ada bolong harus dilepas. Kenapa? Syarat khufnya udah hilang. Kenapa? Rusak khufnya. Jadi syaratnya 5. Pertama, khufnya harus terbuat daripada benda-benda yang suci, nggak boleh benda yang najis. Karena kita mau ibadah. Yang kedua yang kita lakukan, hendaklah dua khuf itu terbuat daripada benda yang tebal, yang sekiranya dipakai berjalan untuk 2 marhalah, dia masih kuat, tebal bahannya. Yang ketiga, hendaklah 2 khuf ini menutupi daripada anggota kaki yang harus dibasuh pada saat wudhu. Berarti letaknya di atas mata kaki kita. Yang keempat, memulai menggunakan khuf itu pada saat kita sudah sempurna menggunakan wudhu, baru kita pakai khuf. Gak boleh pakai khuf sebelum kita dalam keadaan suci. Ya nanti kalau mau wudhu copot lagi, repot lagi, itu nggak ada manfaatnya. Makanya dipakai waktu kita sudah selesai berwudhu. Yang kelima, khufnya itu haruslah kuat sehingga tidak ngerembes masuk air. Berarti kalau pendapat saudara kita yang mengatakan kaos kaki masuk nggak 5 kriteria ini? Halo? Nggak tembus. Apa? Nggak masuk. Kenapa? Bahannya suci, betul. Nutupin mata kaki nggak? Nutupin mata kaki. Orang jangan segitu, ada yang sampai sedengkul, udah pakai main bola sama dia, ya kan?
Tapi waktu pakai jalan kuat nggak? Nggak kuat. Kena air basah nggak? Basah. Itu namanya bukan khuf. Jadi kalau kita ngelihat saudara kita yang sholatnya pakai kaos kaki, pas wudhu dia begitu doang gitu. Nah itu silakan paham dia. Tapi paham Syafi'iyah nggak masuk. Sekarang masaknya kapan sih? Hitungannya. Waktunya mulai dihitung waktunya. 1 hari buat orang mukim dan 3 hari untuk orang yang dalam keadaan musafir. Muddatu jawazil masih, maka adapun waktu yang diperbolehkan daripada menggunakan khuf. Al muddatu, adapun masa allati yajuzul mashu alal khufaini fiha, yaitu waktu yang diperbolehkan seseorang daripada mengusap 2 khufnya, yaumun walailatun lil mukimi, adalah 1 hari 1 malam bagi mereka orang yang mukim, penduduk asli yang tidak kemana-mana, fi baladihi, di dalam negerinya. Wasalah 1 ayamin, dan boleh pakai khuf, mengusap khuf selama 3 hari, bilaya lihat disertai malamnya, 3 hari 3 malam, lil musafiri, bagi orang yang musafir. Waktu sabu, dan dihitung al-muddatu, permulaan waktu itu, ibtidaan, dimulai, min awali hadasin, daripada hadas yang pertama, ba'da lubsil khuffaini, setelah menggunakan 2 khuf. Jadi dihitungnya itu bukan pada saat kita pakai khuf, bukan. Tapi ketika kita sudah pakai khuf, lalu kita hadas pertama, kita usap pertama, disitulah mulai waktu kita kenanya di situ. Contohnya gini Pak, biar gampang. Harusnya kan gini, kalau kita mulai subuh saja, jam 5 kita mulai subuh, kita wudhu sempurna. Ketika kita sudah selesai wudhu sempurna, jam 5 nih, lalu kita pakai khuf. Udah selesai pakai khuf, apakah dimulainya dari jam 5 sampai jam 5 besok? Namanya sehari semalam, bukan saat itu dimulainya. Waktu kita pakai jam 5 pagi, dalam keadaan suci 2 khuf, belum dihitung tuh timernya. Kapan dihitung timernya? Kan kita masih suci tuh. Jam 8 kita kentut. Maka ketika jam 8 kita kentut, kita mau sholat duha, kita kan udah batal tuh. Nah, baru mulai kan kita ngusap khuf pertama. Dari jam 8 pagi lah kita dihitung. Berarti masanya habis kapan? Sampai jam 8 besok. Jadi kalau seandainya kita pakai khufnya jam 5 subuh, ternyata kita bisa jaga wudhu sampai jam 12. Zuhur baru kita rusak wudhunya, dan kita baru rusak khufnya, maka mulainya jadi jam 12 zuhur hitungannya. Jadi kapan hitungannya? Dimulai ketika dia sudah sempurna pakai khufnya, lalu batal hadas yang pertama, dia mulai mengusap khufnya, maka disitulah mulai waktunya. Diusapnya jam 8 tuh kita mulai khuf. Habisnya nanti jam 8. Mulai itu terus sampai jam 8. Bagi orang yang mukim, mukim itu apa? Penduduk asli, orang setempat. Boleh, boleh. Kita boleh nggak kita pakai di sini? Boleh. Kalau memang dalam keadaan dingin sangat. Bromo, dingin. Kalau ke Bromo, bawa mobil diesel, jangan pakai solar. Kenapa? Beku. Ngomong serius ini, pengalaman kemarin. Keluar itu indikator merahnya. Dingin. Kita yang punya khuf pakai orang rusuh kok, dingin tuh. Pagi-pagi. Jam 1 dibangunin. Sholat belum, nonton sunrise, nyesel. Wudhu 5.000. Astagfirullah, ya Allah, gini amat hidup. Saya pakai jam 1. Jam 1, berangkat jam 1. Pakai jam 1. Mobil nggak bisa naik. Pejaro nggak bisa masuk. Padahal wudhu pakai mobil dia juga. Padahal ada jalan samping yang saya nggak paham tuh. Udah berangkat jam 1, pakai dingin, wudhu dulu. Pakai jam 1. Set. Waktu saya pakai udah suci saya. Apa udah dihitung timernya? Belum. Udah nonton sunrise jam 5, mau wudhu di warung kecilnya itu, bayar lagi 5.000, itu kencing 5.000, sama wudhu 5.000, seimbang kencing sama ini. Itu waktu udah kagak kuat, kita kencing tuh pelan-pelan supaya nggak nyiprat kan. Pelan-pelan, pakai tisu, kita udah belajar, udah selesai. Waktu basuh muka, kaki ambil aja. Ini saya pakai cara yang minimal ya, yang sempurnanya lagi aja, ambil lagi. Udah, sholat. Yang lainnya enggak, dingin. Udah,
pakai. Waktu jam 5 saya ngusap, itu saya pakai sampai jam 5 besok. Kalau sudah 5 jam 5 lewat gitu, ya udah rusak. Waktu nanti mau sholat zuhur harus dicopot. Kenapa? Masaknya habis. Kalau mau perpanjang bagaimana caranya? Ya pakai lagi. Caranya nanti kalau pulsa diisi, kalau kita niat lagi dari awal lagi. Pas zuhur, nanti kita wudhu sempurna, pakai lagi. Boleh. Yang penting ada batas jeda dalam sehari. Kalau yang musafir 3 hari 3 malam, boleh. Kita datang Senin, kita pakai Senin hari itu, Selasa, Rabu, Kamis masih bisa. Sampai situ. Bisa dipahami. Jadi ingat, mulai limit waktunya atau timer waktunya bukan saat masukin, tapi saat dia sudah suci. Lalu pada saat dia suci ini tadi, mulai dia hadas pertama, dia usap kedua khufnya, maka pada saat itulah terjadi yang namanya waktu limit. Kalau yang sempurna, maaf ya Pak ya, ini kalau kita ngomongin simpel tadi karena akuannya 5.000. Jadi yang segini nih, jadi saya pakainya langsung 2 tangan, saya gini kan. Cukup. Tapi kalau yang mau sempurna, afdol, dalam kitab yang besar begini caranya. Maaf ya, begini. Tangan kanannya di sini, tangan kirinya di sini, gini. Nah. Tapi kalau begini dong sah. Namanya juga musab kaki. Gak usah kudu begini banget, begini aja. Justru kalau dibalik begini nih, gini nih. Kan yang kotor bawahnya ya, harusnya kan begini ya. Kalau kita begini malah gak sah. Karena yang harus diusap atasnya. Inilah yang dikatakan dalam urusan beragama itu ada 2. Ada yang disebut dengan amrun ta'abbudi, ada yang disebut dengan amrun ta'akuli. Amrun ta'akuli, perintah ibadah yang disuruh sama Allah, tapi hikmahnya kita suruh pikirin di situ. Pikirin. Kenapa wudhu menggunakan air yang terjemur sama matahari langsung panas? Kita jangan suruh pakai air itu, makruh. Toren yang kejemur tuh, pas kita keluarin tadi zuhur panas, jangan dipakai. Boleh nggak kita pakai wudhu? Sangat sah, tapi makruh hukumnya. Sekarang timbul pertanyaan besar, kenapa dimakruhkan dalam agama? Kita disuruh berpikir, barulah dijawab sama dokter-dokter kulit. Air yang terjemur matahari langsung, seperti para petani-petani yang mandi di galengan, air panas itu bisa menyebabkan penyakit baros, penyakit belang, seperti penyakit panu. Dia pakai buat mandi, di kulitnya nanti seperti ada totol-totol panuan. Itu bahayanya, jadi jelek kulitnya. Jadi ada perintah agama, kita suruh mikirin, namanya amrun ta'akuli. Tapi ada perintah agama, amrun ta'abbudi, perintah agama yang terkadang di luar batas pemikiran kita. Udah jalanin aja, jangan dipikirin. Itu nama bentuk kepatuhan kita. Kenapa? Akal kita nggak sampai. Harusnya ngusap khuf itu bawahnya, karena yang kotor bawahnya. Kenapa yang dibasuh atasnya? Jangan dipikirin, itu perintah agama. Kenapa? Akal kita nggak sampai. Waktu Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hamid ngajar, ditanya gitu, kenapa ya guru? Saya nggak habis pikir, kok yang diusap bagian atasnya? Kan yang kotor. Kamu mau tahu jawabannya? Sini. Dipanggil, dicubit pahanya, teriak. Kenapa teriak? Kan yang sudah cubit pantatnya, kenapa yang berisik mulutnya? Yang saya cubit pahanya, kenapa yang teriak mulutnya? Harusnya pahanya yang begini, kenapa mulutnya yang teriak? Nggak tahu, refleks. Itulah agama. Kadang kita nggak bisa mikirin, itu urusan Tuhan. Ini namanya amrun. Jadi kalau udah tahapnya keimanan, jangan dipikirin, nanti jadi nggak beriman kita. Udah ikutin, ini rukhsahnya. Sahabat juga waktu ngeliat Nabi habis kencing bingung lah. Nabi kencing, Nabi wudhu, wudhu kagak dicoba. Nabi cuma gini doang gitu. Yuk sholat, sahabat bingung. Nah udah sholat, dijelasin sama Nabi. Bisa dipahami. Nah terakhir terkait mubtilatul mashi, perkara apa saja yang dapat membatalkan mengusap. Artinya kalau sudah itu ya udah nggak bisa dipakai lagi khufnya, bukan wudhunya batal, khufnya yang batal. Artinya kalau nanti mau wudhu nggak bisa ngusap, lepas khufnya, harus dibasuh kakinya. Kapan itu? Pertama,
khal'ul khufaini, apabila dicopot khufnya. Saya pakai tadi, Pak, kan saya pakai jam 5, terus batal jam 8, berarti kan dihitung jam 8 tuh. Jam 10 saya lupa, mau tidur saya copot, ya udah batal saat itu, berarti nggak bisa lagi berlaku sehari. Kenapa? Udah dicopot. Yang kedua apa? Inqidha'ul muddati, karena sebab apa? Karena sebab habisnya masa khuf itu. Tadi orang pribumi 1 hari, orang pendatang 3 hari 3 malam. Udah lebih dari waktu yang ditentukan. Saya pakai jam 8. Ya berlaku sampai jam 8. Ternyata jam 8 saya masih punya wudhu, masih pakai khuf, boleh. Boleh, sholat zuhur pakai boleh. Tapi giliran nanti batal mau sholat zuhur, misalkan batal, ya khufnya udah nggak bisa dipakai, copot dulu. Wudhu lagi yang sempurna. Kalau mau niat pakai khuf, pakai lagi. Kalau memang dalam keadaan dingin. Yang ketiga, hudusu adalah hadas. Ada perkara mayujibul gusla yang mewajibkan seseorang mandi janabah. Udah pakai khuf nih Pak, udah mulai pakai khuf, aman dia, hitungannya dari jam 8 sampai jam 8. Jam 12 siang dia tidur, lagi tidur mimpi ketemu perempuan, tiba-tiba keluar dia cerot. Nah udah waktu keluar kan wajib mandi janabah tuh. Waktu mandi janabah kagak bisa, khufnya cuma dilap, harus dicopot. Waktu dicopot, maka saat itulah hukum daripada memakai khuf sudah selesai. Inilah perkara rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad pada saat kita dalam keadaan dingin dan darurat, kita diperkenankan untuk menggunakan khuf. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam itu agama yang hanif, agama yang ringan, agama yang wasatiyah, agama yang pertengahan, tidak memaksakan hambanya kepada perkara-perkara yang memberatkan. Jadi kalau Anda nggak paham tentang urusan agama, percaya di situ ada plan B, pilihan kedua. Kenapa kalian nggak melakukan itu? Jawabannya satu, kita nggak paham. Kalau kita paham, kita nggak bakal merasakan keberatan pada saat kita melakukan urusan agama. Ini perkara terkait masalah khuf. Barangkali sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan. Ya. Itu kan rukhsah tadi ya. Rukhsah, keringanan. Ya. Hikmahnya kalaupun misalnya memang kita tidak ambil juga tidak apa-apa ya Pak? Iya, namanya juga bonus. Ente nggak ngambil bonus dari bapak, nggak apa-apa, bapaknya juga senang. Yang bonus kagak dipakai. Kayak saya ke Jawa, boleh kan sholat jamaah qashar, nggak diambil, boleh. Namanya juga bonus. Tapi untuk niatnya sama kayak wudhu biasa ya? Sama. Melakukannya. Kita pakai kaos kaki itu aja. Khuf, jangan kaos kaki, khuf namanya. Ya. Sama aja, nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala. Waktu basuh khufnya nggak usah pakai niat khusus, gini aja udah. Kalau yang teman kita nggak ngerti, kita gini aja. Yang ngerti itu apaan tuh gitu. Nah, Islamnya setengah ya. Ada perbedaan pahala kalau misalnya kita ambil sholat itu dan tidak. Kalau itu nggak ada. Artinya gini, tingkatan pahalanya jamaahnya 27 nggak ada. Itu cuma bonus aja, keringanan aja gitu. Iya, karena kondisinya itu Islam begitu. Kita kan nggak ngerasain dingin banget. Tapi kalau udah di Mekah, kalau udah dingin banget, aduh, kagak sholat, dosa. Nah, kata Nabi pakai itu, jubah yang tebal, pakai. Iya. Ada lagi? Ya. Yang tadi rukhsah. Ya. Rukhsah itu yang pernah saya dengar katanya sedekah dari Tuhan kepada hambanya. Darurat. Kalau kalimatnya seperti itu, sempat ada yang bilang alangkah bagusnya diambil. Jadi ada beberapa yang menyebutin kayak salah satu sholat lah ya, itu masa. Ada yang menyebutin kita karena masih pakai kendaraan yang terjangkau dan kita yang kendalikan, asal kita bisa berhenti di mana aja nih, istirahat. Tapi ada yang menyebut ya, kondisinya kayak kita lagi sholat, ya udah rukhsah, udah kan Tuhan udah ngasih nih, kalau udah ngasih kita ambil. Terus masalahnya di mana? Nah itu sedekah itu benar sedekah, kalimat sedekah Tuhan kepada hambanya benar atau tidak sama. Kalau misalnya yang tadi
sama yang enggak, pada saat memang kondisinya safar, bagusnya yang mana? Ya gini, mau bahasanya apa? Cuma kalau dibilang itu rukhsah lebih enak daripada sedekah, karena semuanya banyak bentuknya Tuhan kepada kita. Oke, pakai bahasa sedekah. Sedekah boleh nggak kita tolak? Bisa saja, tapi nggak adab bagi yang ngasih. Masa kita nolak? Kalaupun kita tidak memanfaatkan, lebih baik kita terima, kita berikan kepada yang membutuhkan, kan begitu. Nah sekarang gini, rukhsah itu keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Silakan, kata Tuhan begini, tidak mengurangi ganjaran, enggak. Pahala kamu sama, ini cuma bonus aja, tidak mengurangi ganjaran. Tapi agama memberikan kepada kita makna darurat itu sendiri. Dulu kenapa orang boleh dalam keadaan musafir tidak berpuasa? Boleh, boleh. Kenapa? Karena dalam urusan perjalanan masyakoh. Ke Surabaya pakai onta, aus. Nah sekarang naik pesawat Garuda first class, berangkat 6:30 sampai bandara baru di sana di Surabaya, bandara kedua yang baru, dan 1,5 jam sampai Surabaya. Kalau ngomongin marhalah, dia marhalah orang 866 km. Tapi ada beratnya nggak kalau naik pesawat? Enggak, jangan diambil, tetap puasa. Kalau berkaitan tentang puasa Ramadan. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat apa? Ambil rukhsah dari Tuhan. Kenapa? Itu anugerah. Karena Nabi juga ngambil di situ. Lakukan sholat nih. Kita bisa jamak sama kosong. Lakukan jamak dan kosong. Nggak apa-apa. Sekarang enggak, saya kalau nggak sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, kagak enak. Ya udah silahkan, nggak usah diambil rukhsah. Tapi jangan menyalahkan yang ngambil rukhsah. Jadi yang paham menggunakan rukhsah kita. Karena menurut kita dingin, menurut orang nggak dingin kan, nggak bisa dipukul rata. Tapi waktu kita punya dasar dalam keadaan darurat dingin boleh pakai hook, pakai aja. Itulah mungkin sedekah Tuhan, ambil. Itu. Sekarang pakai mobil bisa berdiri, berhenti ke kiri, ya udah silakan bagi yang bisa. Tapi kalau yang dari bus, kita naik bus kan nggak mungkin jalan gitu. Bang kiri asar dulu, lu doang yang asar, kita nggak ada yang sholat, repot, ya kan? Ya nggak mungkin. Terus naik pesawat, bang tolong bang turun berhenti di bawah, udah waktunya asar gitu. Kata bapaknya, lu loncat aja. Kan nggak bisa. Jadi ada tempat di mana kita mengambil dari Tuhan itu. Ah di pesawat nih, zuhur udah mau habis, berarti nyampe Surabaya jam 4. Ya udah, saya niat aja jamak takhir zuhur di asar. Boleh, enak. Itu rukhsah. Coba kalau dia yang pahamnya harus kudu sholat, wahamnya harus menghadap kiblat, bang. Pak, kiblat sebelah mana? Sebelah sana. Wudunya di sana. Gimana sholatnya, Pak? Pesawatnya madep ke selatan. Nggak mungkin suruh ke barat lagi, nggak mungkin. Nah, itulah yang kita pahami. Jadi rukhsah kita yang paham, Bang Imam. Rukhsah kita yang tahu keadaannya. Kalau kita punya ilmu, ini yang saya bilang, boleh kalian melakukan amaliyah yang tidak dilakukan mayoritas kalau punya payung hukum yang kuat, ilmu yang memadai, silahkan dipakai. Karena di hadapan Tuhan kita harus mempertanggungjawabkan amal kita beserta alasannya. Kenapa kamu rukhsah? Kan saya dikasih, diajarin dalam agama boleh jamak dan qashar kalau di atas 2 marhalah. Kata siapa? Kata guru saya. Mazhabnya apa? Syafi'i. Ditanya Imam Syafi'i, betul, betul, boleh. Termasuk puasa. Begitu, diambil aja. Gratis apa? Bonus, bukan gratifikasi, bonus, ambil aja bonus. Kalau gratifikasi ya nggak boleh ya itu, jangan. Tapi urusan listrik tetap diurusin Bang Imam ya. Iya. Saya kira cukup ya, karena sudah waktunya makan siang ini, enak ya. Mudah-mudahan bisa kita sambung pada pekan yang datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.